Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat sahabat pecinta tanaman organik. Pada hari ini saya akan mereview cara membuat arang dari serbuk kayu. Ini adalah limbah yang saya ambil di tempat pembuat mebel. Nah, limbah kayu ini tidak dimanfaatkan oleh mereka dan mereka pun membuangnya begitu saja dan dibakar. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat arang dari serbuk kayu untuk 2 karung ini itu akan jadi setengah karung. Dan kita siapkan juga bahannya ini seperti jaring-jaring kecil. Ini bahannya kita beli di tempat bahan-bahan alat bangunan. Ini sudah saya modifikasi menggunakan besi, karena sebelumnya kalau hanya jaring ini aja dia akan miring karena di sini kena api. Dan kita siapkan juga bakaran kulit kelapa yang bagian luarnya, atau bara kayu lainnya kita siapkan untuk kita isi ke dalam tabung jaring yang telah kita siapkan. Nah, seperti inilah caranya. Dan serbuk kayu ini akan kita tabur sekeliling di bagian jaring yang telah kita siapkan, yang telah berdiri. Seperti inilah contohnya. Nah, seperti inilah kondisinya setelah kita tabur di sekeliling jaring halus ini. Nah, setelah itu barulah kita beri bara api yang telah kita siapkan. Kita masukkan bara api ini di tengah-tengah lubang jaring yang telah kita siapkan. Kita isi juga daun. Dan kita pastikan juga bara ini turun ke bawah. Karena prosesnya itu harus dari dasar agar pembakaran nanti merata dari bawah hingga ke atas. Nah, prosesnya dari bawah pembakaran. Nah, api mulai menyala, sudah berasap itu banyak. Nah,
tanda api sudah mulai nyala. Jika api nyala di bagian luar, kita harus segera matikan. Jika tidak kita matikan, serutan kayu ini akan terbakar dan akan jadi abu. Maka kita harus mengontrolnya setengah jam sekali, harus kita lihat selama 4 hingga 5 jam. Inilah kondisi arang dari serutan kayu dari sisa bahan mebel. Setelah 3 jam hampir berhasil. Kita harus membolak-baliknya karena yang di bagian dalam sebahagian ini tidak merata. Dan saya tinggalkan. Jadi dia api akan hidup seperti ini. Api akan menyala yang sebagian luar. Makanya kita harus memperhatikannya setelah 3 jam kemudian. Ini tidak bisa kita tinggalkan. Kita harus rajin membolak-baliknya agar api tidak menyala terus. Jadi limbah ini dibuang begitu saja. Inisiatif saya membuat arang dari bahan sisa mebel ini untuk keperluan pembibitan. Biasanya para petani organik mereka membuat arang dari sekam, yaitu arang sekam, karena di sini lumayan jauh pabrik penggilingan padi, jadi saya memanfaatkan yang ada di dekat di rumah. Inilah hasilnya mulai nampak. Dia mulai menjadi arang yang berwarna coklat ini yang belum masak. Makanya kita harus rajin membolak-baliknya seperti ini. Jadi perlahan-lahan akan berubah matang, hitam. Sebenarnya membuat arang ini di sore hari, kalau bisa di jam 6 sampai ke jam 12 malam. Itu waktu yang terbaik untuk kita membuat arang. Ini adalah arang dari serutan kayu, dari hasil limbah mebel. Nah, sebenarnya arang ini kebanyakan yang membuat dari sekam padi. Nah, ini saya memanfaatkan limbah dan saya uji coba beberapa kali. Saya uji coba, ternyata berhasil. Inilah hasilnya. Inilah resikonya membuat arang dari serutan kayu di siang hari karena angin sangat kencang. Jadi sebahagian bahan terbuang sia-sia, yaitu seperti ini terjadi abu. Nah, ini sebagian berhasil, maka kita harus memilahnya dengan cara menyiram pakai air agar tidak menjadi abu. Inilah hasil akhir dari pembuatan arang dari limbah serutan kayu. Inilah
kayu utuh yang berhasil jadi arang. Ini sedikit lagi. Ini berhasil jadi arang total. Sekarang akan kita masukkan ke dalam karung goni. Inilah karung goni yang berisi 50 kilo. Awalnya serutan kayu ini sebelum jadi arang sebanyak 2 karung goni. Ini akan kita isi. Hasil arangnya sangat baik. Ini nantinya akan kita campur untuk pembibitan, pembuat bunga. Kita campur dengan pupuk organik lainnya. Ini sangat bermanfaat. Biasanya orang membuat arang sekam, tapi kali ini saya mereview arang dari serutan limbah kayu mebel. Ini kondisinya sudah dingin. Sebelumnya ini masih sangat hangat. Setelah kita siram dengan air perlahan-lahan dan kita biarkan, kita dinginkan selama 1 jam. Inilah hasilnya. Setengah karung goni. Dari pembakaran 2 goni menjadi setengah karung goni, dan akan kita buat lagi beberapa hari ke depan 2 karung 50 kilo ini. Bahan dasarnya akan kita buat lagi ya, arang dari serutan kayu. Inilah hasilnya. Tinggal kita aplikasikan ke tanaman hias atau pembibitan. Ini sangat bagus jika kita tahu memanfaatkannya dari limbah yang tidak dipakai, hingga kita bisa membuatnya seperti ini. Maka limbah bahan serutan kayu jadi tidak terbuang sia-sia. Ya, demikianlah cara pembuatan arang dari serutan kayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.